Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Tesapsari Pramudia dari kelas 3F. Di sini saya akan memenuhi tugas PTS untuk mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro. Baik, saya akan memulai dari bab 1, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas demi mencapai suatu kemakmuran. Definisi mikroekonomi dan makroekonomi. Ekonomi mikro adalah ekonomi yang mengkaji atau menganalisis tentang kegiatan ekonomi yang berlaku dengan cara melihat bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan dalam perekonomian. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang menelaah tentang kegiatan ekonomi yang berlaku dalam negara melalui analisis yang bersifat menyeluruh atau agregat, seperti produk domestik bruto, inflasi, pajak, kesempatan kerja, permintaan uang, dan sebagainya. Analisisnya lebih bersifat global dalam suatu negara. Indikator ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro memiliki ruang lingkup yang berbeda. Berikut adalah ruang lingkup dari ekonomi mikro, yaitu teori harga, teori produksi, dan teori distribusi. Sedangkan ruang lingkup dari ekonomi makro adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan segi penawaran, dan harga komoditas barang. Permasalahan makro dan mikroekonomi. Permasalahan dari ekonomi makro adalah masalah inflasi, masalah pengangguran, masalah keseimbangan neraca pembayaran, dan masalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk masalah dari ekonomi mikro adalah apa yang harus diproduksi dan berapa banyak, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Sistem-sistem perekonomian. Berdasarkan mekanisme yang mengatur kegiatan ekonomi, maka sistem ekonomi dapat digolongkan menjadi 3 macam, antara lain 1. Sistem ekonomi tradisional, 2. Sistem ekonomi liberal, 3. Sistem ekonomi komando. Berdasarkan sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga sekarang adalah sebagai berikut. 1. Sistem ekonomi demokrasi, 2. Sistem ekonomi kerakyatan, 3. Sistem ekonomi Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bab 2. Permintaan. Kurva dan hukum permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu barang yang menggambarkan sifat hubungan antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Faktor penentu permintaan. Penentu permintaan seseorang atau masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu 1. Harga barang itu sendiri, 2. Tingkat pendapatan, 3. Selera masyarakat, 4. Intensitas kebutuhan, 5. Perkiraan keadaan di masa mendatang, 6. Harga yang lain, 7. Distribusi pendapatan, 8. Usaha produsen dalam meningkatkan penjualan, 9. Jumlah penduduk. Kurva permintaan perseorangan dan pasar. Permintaan perseorangan atau individu yaitu jenis permintaan dari seorang individu dan bisa juga diartikan sebagai sejumlah permintaan yang bersumber dari masing-masing secara personal. Sedangkan permintaan pasar atau yang juga dikenal dengan permintaan kolektif merupakan kumpulan dari berbagai permintaan perorangan atau individu ataupun sejumlah permintaan oleh kumpulan individu tertentu ataupun yang dilakukan oleh masyarakat secara menyeluruh pada periode tertentu yang sama. Untuk memperoleh kurva permintaan pasar, kurva permintaan berbagai individu dalam pasar harus dijumlahkan.
Kurva permintaan agregatif. Permintaan agregat atau aggregate demand dalam perekonomian tertutup adalah jumlah seluruh komponen pengeluaran konsumsi atau C yang dilakukan oleh sektor rumah tangga, pengeluaran untuk investasi atau I, dan juga belanja pemerintah atau G terhadap barang dan jasa domestik. AE sama dengan C plus I plus G, di mana AE merupakan pengeluaran agregat, C merupakan konsumsi rumah tangga termasuk pengeluaran untuk barang dan jasa, I adalah pengeluaran untuk investasi, G adalah belanja pemerintah. Perubahan permintaan. Dengan adanya asumsi ceteris paribus, yaitu faktor lain selain harga dianggap tetap, maka sepanjang fungsi permintaan individu akan kita jumpai adanya perubahan jumlah yang diminta. Sebagai akibat adanya perubahan harga, untuk lebih jelasnya dapat melihat gambar berikut. Beberapa faktor yang menyebabkan kurva permintaan mengalami pergeseran adalah perubahan harga barang itu sendiri, perubahan pendapatan, perubahan selera, perubahan ekspektasi. Keynes Effect dan Pigou Effect. John Maynard Keynes berpendapat bahwa perubahan tingkat harga berpengaruh kepada tingkat pendapatan nasional keseimbangan melalui pengaruhnya terhadap jumlah penawaran uang nyata atau real money supply. A.C. Pigou menjelaskan pengaruh perubahan tingkat harga terhadap perekonomian melalui pengaruhnya terhadap nilai real saldo kas atau real cash balance masyarakat. Bab 3. Penawaran. Hukum dan kurva penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Faktor penentu penawaran. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang pengganti. 3. Biaya produksi. 4. Kemajuan teknologi. 5. Pajak. 6. Perkiraan harga di masa depan. Kurva penawaran agregatif, asumsi klasik, dan Keynes. Berikut adalah kurva dari perubahan penawaran agregatif. Menurut para ahli ekonomi klasik adalah perekonomian pada umumnya akan selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh atau full employment. Menurut Keynes, faktor penentu kegiatan ekonomi suatu negara adalah permintaan efektif. Perubahan penawaran. Kurva penawaran bergeser atau berubah ke arah luar jika ada 1. Penurunan biaya produksi, misalnya penurunan tenaga kerja atau biaya bahan baku. 2. Sebuah subsidi pemerintah untuk produsen yang mengurangi biaya mereka untuk tiap unit yang disediakan. 3. Kondisi iklim yang menyebabkan hasil yang diharapkan lebih tinggi dari komoditas pertanian. 4. Penurunan harga pengganti dalam produksi. Keseimbangan permintaan dan penawaran. Pada suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang. Bab 4. Mekanisme pasar dan pengeluaran agregat. Keseimbangan pasar. Keseimbangan ekonomi adalah keadaan dunia di mana kekuatan ekonomi yang seimbang dan tidak adanya pengaruh eksternal, atau keseimbangan dari nilai variabel ekonomi tidak akan berubah. Perubahan dalam equilibrium pasar. Keseimbangan tidak akan tercapai apabila A. Salah satu atau kedua variabel berubah. B. Terjadi perubahan asumsi baik pada sisi permintaan atau pada sisi penawaran atau pada kedua-duanya. Pengeluaran agregat, skedul konsumsi, dan investasi. Pengeluaran agregat adalah pengeluaran suatu biaya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dihasilkan suatu kegiatan ekonomi dalam kurun waktu tertentu, atau bisa diukur dalam suatu tahun tertentu, memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu konsumsi. Konsumsi adalah keseluruhan penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam modal atau perusahaan
untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Berikut adalah kurva konsumsi dan investasi. Keseimbangan GDP. Keseimbangan umum real GDP dan tingkat harga ditentukan pada titik silang antara agregat demand dan agregat supply, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perubahan keseimbangan GDP. Equilibrium jangka pendek tercapai ketika permintaan agregat sama dengan penawaran agregat jangka pendek. GDP real aktual sama dengan GDP potensial dan tingkat pengangguran sama dengan tingkat. Bab 5. Teori perilaku konsumen dan produsen. Pendekatan fungsi utilitas. Fungsi utilitas adalah ekspresi matematis yang memberikan nilai pada semua kemungkinan pilihan. Indifferent curve. Pendekatan yang dipakai dalam teori ordinal adalah indifferent curve. Kurva berikut adalah contoh kurvanya. Surplus konsumen. Surplus konsumen adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk sebuah produk dengan jumlah sebenarnya yang dibayar oleh konsumen. Organisasi produsen. Contoh-contoh kerjasama kelompok produsen antara lain seperti adanya kelompok negara penghasil karet, negara penghasil kopi, negara penghasil teh, negara penghasil minyak, dan lain-lain. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat kombinasi atau penggunaan input. Teori produksi dengan satu faktor perubah. Dalam analisis ini bahwa faktor produksi selain tenaga kerja atau tanah, modal, dan kewirausahaan, jumlahnya dianggap tetap, sehingga faktor produksi yang dapat meningkat produksi hanya tenaga kerja. Teori produksi dengan dua faktor perubah. Dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya untuk meningkatkan tingkat produksi, yaitu faktor produksi tenaga kerja dan tanah, dan diasumsikan tenaga kerja dapat menggantikan tanah atau sebaliknya. Bab 6. Teori biaya produksi. Definisi biaya produksi. Biaya produksi dapat dicerminkan oleh jumlah uang yang diperlukan untuk mendapatkan sejumlah input, yaitu secara akuntansi sama dengan jumlah uang keluar yang tercatat. Klasifikasi biaya. Biaya produksi diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Biaya total atau total cost atau TC, yaitu biaya yang meliputi keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendanai aktivitas produksi. 2. Biaya rata-rata didefinisikan sebagai biaya total dibagi dengan kuantitas output atau jumlah unit yang diproduksi. Kurva biaya jangka pendek. Berikut adalah kurva jangka pendek. Biaya produksi jangka panjang. Dengan menggunakan alat analisis isokon dan isokos untuk setiap produksi tertentu, kita bisa menentukan biaya produksi yang minimum scale dan disconomic scale. Secara umum, skop ekonomis terjadi ketika output gabungan dari suatu perusahaan lebih besar ketimbang output yang dapat dihasilkan oleh dua perusahaan berbeda yang masing-masing memproduksi satu produk, atau dengan input produksi yang setara yang dialokasikan di antara keduanya. Jika output gabungan suatu perusahaan lebih kecil daripada apa yang dihasilkan oleh dua perusahaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan atau tidak tepat, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.